Jadi apa kebijakan yang kita keluarkan pada hari ini? Esensi daripada kebijakan adalah karena kita sedang mengakselerasi vaksinasi. Setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kantor Kemenak mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan juga masih ada opsi pembelajaran jarak jauh. Kenapa masih harus ada opsi pembelajaran jarak jauh? Karena protokol kesehatannya itu maksimal kapasitasnya 50%. Jadi mau tidak mau, walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan opsi tatap muka terbatas, tapi masih harus melalui sistem rotasi. Sehingga harus menyediakan dua-dua opsinya, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh. Tapi poin kedua yang terpenting adalah orang tua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadinya sekolah setelah guru-guru dan tenaga pendidiknya divaksin itu wajib memberikan pelayanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih apakah mereka nyaman mengirim anaknya ke sekolah apa tidak. Jadinya ujung-ujungnya per anak keputusan ini ada di orang tua. Tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung. Berikut. Ya, tentunya satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa atau checklist sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka. Checklist ini sudah tersebar ke semua sekolah, sudah berbulan-bulan kita tahu sejak zona hijau dan kuning pun dibuka. Ini sama saja daftar periksanya sesuai dengan protokol dari Kemenkes. Ya. Pembelajaran tatap muka terbatas ini dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh, ya, karena harus rotasi. Ya, nanti saya diskusi sedikit, saya akan jelaskan sedikit mengenai apa untuk mengingat kembali apa protokol kesehatannya. Dan tentunya orang tua dapat memutuskan anaknya. Kalau mereka tidak nyaman, mereka boleh memutuskan anaknya masih mau PJJ ataupun dia kembali ke kelas. Ya. Nah, pemerintah pusat, daerah, dan Kanwil wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Dan kalau berdasarkan hasil pengawasan terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, daerah, Kanwil, atau kantor Kemenak, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut, ya. Jadi kalau ada infeksi di sekolah tersebut bisa dengan segera ditutup, ya, tatap muka terbatasnya selama infeksinya masih ada atau terjadi. Nah, dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat, misalnya satu daerah itu atau kecamatan itu sedang melakukan PPKM, itu juga merupakan satu situasi di mana pembelajaran tatap muka dapat diberhentikan sementara, ya. Jadinya ada berbagai macam, bukannya kita mewajibkan tatap muka, tapi terus kalau ada infeksi COVID di dalam sekolah itu tidak ada penutupan. Tidak, itu salah. Kalau ada infeksi harus segera ditutup sementara untuk sekolahnya. Dan kalau daerah itu sedang melakukan PPKM atau pembatasan dalam skala mikro, itu juga diperbolehkan pembelajaran tatap mukanya diberhentikan sementara sebelumnya. Jadi ini poin yang sangat penting untuk diketahui. Berikut. Ya, seperti yang saya bilang, masuk sekolah itu bukan seperti sekolah yang biasa. Masuk sekolah dari semua kondisi-kondisi yang terpenting adalah social distancing minimal 1,5 meter, jaga jarak antara bangku-bangku dan kursi, dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Karena yang biasanya 36, sekarang 50%, yaitu 18. Apa ini artinya? Artinya sekolah itu kan maksimal daripada sekolah. Jadi sekolah itu boleh bebas memilih. Kalau dia mau melaksanakan tatap muka hanya 2 kali seminggu di dalam sekolahnya, itu diperbolehkan. Dia mau pecah menjadi 3 rombel, dari 1 rombel dipecah 3, silakan. Mau dipecah menjadi 2, silakan. Kita memberikan kebebasan sekolah untuk menentukan bagaimana. Tetapi dia harus mulai. Pada saat vaksinasi sudah selesai, dia harus memulai menyediakan opsi ini. Dan dia boleh bertahap, itu terserah sekolahnya. Untuk melihat saya maunya 2 hari dulu, baru minggu depannya atau bulan depannya, memulai 3 hari seminggu melakukan tatap muka. Saya mau bagi di 2 kelas, di 2 grup, atau dibagi dengan 3 grup, itu diskresi masing-masing sekolah sesuai dengan
kebutuhannya. Ya, tentunya jarak minimal itu bisa dipastikan. Jadinya yang kita ingin lihat adalah sekolah sudah mulai latihan melakukan tatap muka, tapi sekolah itu maksimal hanya 50% kapasitas per kelas. Dan tentunya wajib masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak tentunya menjadi standar protokol kesehatan. Berikut. Vaksinasi tidak menjadi kriteria untuk boleh tatap muka. Semua di zona PPKM level 1 sampai 3 boleh tatap muka. Nggak perlu memikirkan, nggak perlu ada konsiderasi vaksinasi apa tidak. Tapi bagi sekolah yang guru dan tenaga pendidikan sudah lengkap divaksin, dia wajib menyediakan opsi tatap muka. Bagaimana dengan pembelajaran tatap muka terbatas di TKK Penabur Jakarta dan Tirta Marta? Halo Bapak Ibu, sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar, area sekolah telah dilakukan disinfeksi. Syarat mengikuti PTMT, orang tua menyetujui peserta didik untuk mengikuti PTMT. Orang tua mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan pihak sekolah. Peserta didik lolos self-assessment. Ketentuan pembelajaran tatap muka terbatas TKK Penabur Jakarta dan Tirta Marta. Peserta didik mengenakan seragam sesuai dengan jadwal. Peserta didik wajib sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah karena tidak diizinkan untuk makan di sekolah. Peserta didik memakai 2 masker, masker medis di bagian dalam dan masker kain di bagian luar. Face shield tidak diwajibkan, namun disarankan untuk dipakai. Membawa tisu basah, tisu kering, masker cadangan, hand sanitizer, dan peralatan yang diperlukan sesuai dengan jadwal yang diberikan, dan baju ganti. Tidak perlu mengenakan jam tangan maupun perhiasan lainnya. Dan bagi peserta didik putri, rambut panjang dikuncir atau diikat agar lebih rapi. Mengantar peserta didik menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum personal. Aturan memasuki gedung sekolah. Orang tua tidak diperkenankan menunggu anak di lingkungan sekolah untuk menghindari terjadinya kerumunan. Peserta didik melakukan pengukuran suhu tubuh. Jika suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius, siswa tidak diperkenankan mengikuti PTMT. Langsung pulang bersama dengan orang tua atau pengantar. Peserta didik mencuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Peserta didik masuk ke dalam sekolah secara mandiri. Peserta didik membersihkan sepatu di alas keset berdisinfektan. Peserta didik menerapkan perilaku hidup sehat dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Peserta didik tetap menjaga jarak saat menaiki atau menuruni tangga tanpa menyentuh pegangan pada tangga. Kami mohon kerjasama orang tua untuk dapat menjemput anak tepat waktu. Jika peserta didik belum dijemput, maka akan menunggu di kelas dan mohon orang tua menginformasikan kepada guru kelas.
Kelas PTMT hanya digunakan 1 kali dalam 1 hari, dan pihak sekolah akan segera membersihkan dan disinfeksi setiap ruangan setelah selesai digunakan. Setelah sampai di rumah, kami mohon bantuan orang tua untuk mendisinfeksi peralatan yang digunakan oleh anak.